Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Kendra Isnaryani sebagai moderator dan presentator kelima. Kemudian ada Agis Narwati sebagai presentator pertama, Dea Azizah Ansoriah sebagai presentator kedua, Fadila Dwi Aswina sebagai presentator ketiga, Giska Adelia sebagai presentator keempat, dan Zahra Auliadea sebagai presentator keenam. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai gaya belajar. Pembahasan pertama mengenai pengertian gaya belajar dan manfaat gaya belajar akan dibahas oleh Agisna. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang digunakan setiap individu untuk menyerapkan informasi dengan mudah. Gaya belajar terdiri dari 4 kombinasi tipe. Yang pertama, aktif dan relaktif. Yang kedua, intuitif dan sensorik. Yang ketiga, visual dan verbal. Dan yang keempat, sekuensial dan global. Gaya belajar memiliki manfaat. Manfaatnya yaitu mempermudah guru untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan mempermudah siswa menyerap informasi secara maksimal. Ada baiknya, selain mengetahui gaya belajar siswa, guru pun harus tahu gaya belajar dirinya sendiri agar tidak salah paham menanggapi cara belajar siswa. Selanjutnya ada macam-macam gaya belajar. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Oleh sebab itu, orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Nah, poin selanjutnya yaitu B, auditory. Auditory yaitu menggunakan indera pendengaran untuk menangkap informasi. Biasanya gaya belajar auditory lebih mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Tipe auditory biasanya paling peka dan hafal setiap ucapan yang didengar bukan apa yang dilihat. Nah, karakteristik gaya belajar auditory yaitu senang mendengarkan, mudah terganggu dengan keramaian, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual, pandai menirukan nada ataupun irama suara, senang membaca dan mengeluarkan suara atau mendengarkan bibir mereka, suka berbicara, berdiskusi, atau menjelaskan sesuatu yang panjang. Nah, cara belajar yang tepat untuk auditory yaitu yang pertama, mendengarkan musik yang disukai. Yang kedua, bisa merekam saat guru belajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Dan yang ketiga, apabila membaca buku, biasanya sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Dan keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Selanjutnya ada kinestik. Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Kedua, menanggapi perhatian fisik. 3, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. 4, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Dan yang terakhir, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kendra. Selanjutnya ada verbal. Salah satu ciri seseorang yang memiliki gaya verbal biasanya kesukaannya untuk menggunakan kata-kata. Seseorang dengan gaya belajar ini merasa nyaman dengan banyak membaca dan berbicara. Mereka juga sangat menyukai permainan kata, puisi, dan juga pantun. Kemudian ada logikal. Logikal berarti memahami sesuatu dengan menyambungkan berbagai detail dan menyusunnya secara terorganisir. Guru wajib memberikan pelajaran yang bersifat problem solving skill, sistematis, dan tidak perlu mengandalkan hafalan untuk siswa dengan gaya belajar matematikal ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahra Auliadea. Sosial, kemampuan sosial yang baik seperti mampu berkomunikasi dengan verbal maupun tertulis. Mereka akan merasa nyaman berkonsultasi atau berdiskusi bersama guru maupun teman sekelas. Solitari adalah gaya belajar yang selalu menyendiri dari keramaian untuk bisa memahami dengan apa yang ia pelajari. Dengan mengerjakan semuanya sendiri, ia akan bisa membuat dan mengetahui personal interest dan goals. Baik teman-teman semua, itulah hasil presentasi dari kelompok kami.
Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.